Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran bagaimana Tuhan dapat membantu kita dengan topik cinta dan benci. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Oke, shalom semuanya. Masalah keluarga ini penting. Kenapa saya bilang penting? Yang paling gak enak itu kalau misalnya suami istri ribut ya. Itu paling gak enak sekali. Makanan apapun yang paling enak pun tidak berasa. Makanya firman Tuhan katakan lebih baik tinggal di atap rumah, di ujung atap rumah daripada hidup serumah dengan bertengkar dengan istri atau suami. Itu nggak enak sekali. Saya pernah ribut sama istri saya beberapa hari aja, nggak enak sekali. Masalah cuma masalah kecil. Cuma masalah, ya karena memang keributan di keluarga itu bukan masalah besar ya. Ya kalau masalah besar mungkin bukan dimaklumi. Biasanya kebanyakan kita ribut karena masalah-masalah kecil. Dan masalah itu jadi besar. Nah, mungkin saya mesti sharingin sedikit. Kadang-kadang kalau misalnya ada counseling pernikahan, biasanya kamu harus mengucapkan rasa sayang kepada istrinya atau suaminya setiap hari sehingga suaminya diingatkan betapa istrinya menyayangi dia atau suaminya menyayangi istrinya sehingga hidupan harmonis. Yes, ada gunanya. Artinya bisa menjadi bumbu-bumbu romantis ya. Tapi itu bukan dasar satu pernikahan. Karena kenapa? Kalau misalnya prinsip ini dijalankan dan benar adanya, di Amerika tidak perlu 50% orang yang menikah itu bercerai. Karena kalau orang ngomong soal romantis, soal ngomong I love you, saya sayang kamu, saya cinta kamu, kayaknya nggak ada yang bisa mengalahkan orang-orang Amerika atau orang-orang bule ya. Orang bule itu ekspresionis sekali. Mereka mengatakan saya sayang kamu. Nggak tahu sih, saya ngeliat anak-anak kecil sekarang ngomong kalau lagi pacaran juga, aku sayang kamu. Iya benar ya. Apa di YouTube doang yang saya lihat atau di Instagram ya. Saya nggak tahu, zamannya sudah berubah lah. Saya juga nggak memantau keadaan anak-anak muda sekarang. Tapi saya kelihatan banyak sekali anak-anak muda coba menerapkan. Setiap hari ngomong saya sayang kamu atau dikatakan honey sayangku sudah makan belum segala macam. Mulutnya manis semuanya. Mungkin orang berkata bahwa dengan berkata-kata manis seperti begini, kehidupan pernikahan kalian akan harmonis. Kalau kalian semakin mencintai istri kalian, mencintai suami kalian, pernikahan kalian akan semakin langgeng. Teorinya seperti itu ya. Tapi apa terjadi? Orang yang bercerai di Amerika itu dulunya manis, dulunya harmonis. Tapi kenapa bisa bercerai? Nah ini. Karena mata kita, praktek kita, cara-cara kita memaintain perkawinan kita, pernikahan kita dengan melihat dunia. Dengan melihat cara-cara orang yang sudah babak belur. Cara-cara orang yang sudah jatuh bangun dan coba dipraktekkan kepada kita, dia pun coba-coba. Nanti lihat statistik. Dengan prinsip seperti ini, lihat mayoritas mana yang akan berhasil. Kalau saya katakan beresiko sekali ya. Siapa dari sini yang mau pergi ke Israel naik pesawat terbang? Siapa yang mau? Semua mau ya? Terus akhirnya waktu naik pesawat terbang, mungkin kita belum pernah naik pesawat terbang atau gimana, akhirnya perusahaan pesawat terbang tersebut bilang begini, ada tiket murah dari sini ke Israel. Diskon jadi tinggal 30%, diskon 70%. Tapi resiko nyampe cuma 50%. Oh, setengah. Kadang-kadang nyampe, kadang-kadang enggak. Enggak tuh gimana? Bukan enggak sampai orangnya, tuing gitu ke laut. Ada yang mau pergi enggak? Murah, diskon 70%. Atau turunnya pakai parasut. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Dapat benefit loh. Dapat benefit, dapat semua. Tapi kita nggak mau lakukan, kenapa? Resikonya mati. Kalau sudah resikonya mati, resikonya celaka, kita berpikir 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali untuk melakukannya. Nah, yang tadi, yang menikah di Amerika, 50% bercerai. Tapi kita katakan, nggak ada masalah, yang penting saya nikah dulu, urusan nanti. Gitu ya. Atau firman Tuhan katakan, misal satu,
Paulus katakan, janganlah kamu menikah, karena kalau kamu menikah, kamu akan mengalami masalah-masalah badania dengan menikah. Tapi kita nggak mau tuh ayat tersebut. Nggak. Justru menikah itu ada sesuatu yang paling luar biasa. Kenapa saya ngomong seperti begini? Menikah itu sulit. Sama seperti kayak mempunyai kita memaintain satu hubungan dengan seseorang itu sulit sekali. Kalau kalian tidak mengerti, kalau kalian hanya memakai cara-cara dunia yang belum proven, yang belum teruji, kalian coba-coba. Dan puji Tuhan, waktu itu saya mau kesaksian sedikit, walaupun kita sama istri saya sering ribut dulu, tapi ada satu prinsip yang Tuhan berikan kepada saya, yang saya nggak tahu, bahwa prinsip pertama itu bukan love, bukan saling mencintai. Kalau saling mencintai itu rancu. Kenapa rancu? Saya ada rasa kalau saya dekat sama kamu berbunga-bunga sekali. Kalau saya jauh daripada kamu kayaknya sepi banget. Yuk kita nikah. Iya, saya juga merasakan hal yang sama. Yuk kita nikah, kayaknya kita cocok. Apa yang terjadi kalian pernikahan kalian berdasarkan emosi. Emosi kalian bisa hilang. Kenapa saya bilang seperti gitu? Emosi kalian itu naik turunnya. Kadang-kadang kamu senang, kadang-kadang kamu benci. Ada orang dunia katakan, cinta sama benci bedanya berapa jauh? Setipis rambut kertas ya. Antara cinta dengan benci, perbedaannya cuma setipis kertas. Hah? Segitunya? Yes. Cinta dan benci itu bukan perbedaan langit dan bumi. Cuman hanya setipis kertas. Kalau kita nggak mengerti antara benci sama kasih itu setipis kertas, betapa rancunya ini. Nggak bisa menjadi fondasi hidup kalian. Karena cinta sama benci hampir-hampir nggak ada bedanya. Pada waktu kalian menikah dan kalian bercerai, hampir-hampir nggak ada bedanya. Nah, kenapa saya ngomong seperti gini? Kita balik lagi. Karena ada kejadian. Waktu Tuhan Yesus ditanya sama orang-orang sekelilingnya, bolehkah kita bercerai dengan segala alasan apapun? Banyak ya. Kalau kita bercerai, kenapa? Suami saya nggak benar, istri saya nggak benar. Segala banyak alasan yang kita keluarkan. Akhirnya Tuhan Yesus nggak ngomong yes atau no. Yesus selalu ngomong adalah in the beginning. Pada awalnya Tuhan menciptakan manusia, yaitu kapan? Waktu Adam dan Hawa. Ternyata Tuhan kasih kisi-kisi yang luar biasa. Kalau kalian mau sukses, kalau kalian mau punya pernikahan yang luar biasa sekali, punya pernikahan yang benar-benar kuat, ya kalau ngomong di dalam Tuhan nggak kelihatan ya. Semua ngomong di dalam Tuhan ya. Kalau saya katakan punya pernikahan yang kuat, pernikahan yang benar-benar merasakan impact-nya. Belajar dari mana? Bukan belajar saat ini. Belajar in the beginning. Pada waktu zaman Hawa, Adam dan Hawa bagaimana diciptakan oleh Tuhan. In the beginning. Kenapa? Ini couple ini, pasangan muda ya, Adam dan Hawa ya. Karena dia nggak ngalamin tuh yang namanya anak kecil langsung tiba-tiba umur 20 tahun. Adam dan Hawa ini benar-benar the best couple. Kenapa the best couple? Karena yang menyatukan Allah. Apa yang sudah disatukan oleh Allah, nggak ada seorang manusia yang bisa menceraikannya. Kenapa? Bukan Adam dan Hawa yang menikah, tetapi disatukan oleh Allah. Apa yang sudah disatukan oleh Allah, manusia tidak dapat bisa menceraikan dengan apapun juga. Wow, itu luar biasa. Siapa yang mau seperti itu? Kalian mau bercerai? Nggak bisa. Bukan nggak bisa karena nggak bisa diceraikan. Kalian nggak bisa bercerai. Kenapa bisa? Kita tanya, kamu pernah ribut nggak sama istri saya? Kamu pernah ribut nggak sama istri kamu? Pernah, tapi saya tidak pernah mau meninggalkan istri saya. Istrinya juga digampar sama suaminya. Saya tidak pernah mau meninggalkan suami saya. Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Setiap kalau istri digampar, ujungnya cerai gitu ya. Enggak. Adam dan Hawa pada waktu dia disatukan oleh Allah, manusia nggak bisa menceraikannya. Kenapa seperti itu? Ini kita lihat prinsip-prinsipnya. Ternyata kalau kita menikah
base fondasi kita yang pertama adalah karena kita saling mengasihi, sebentar kalian akan saling membenci. Benar. Kenapa saya bilang begitu? Karena cinta dan benci bedanya setipis kertas. Kalian tidak tahu. Kita ini nggak ngerti yang namanya mengasihi, ngerti nggak membenci? Sama juga ya. Dua-duanya kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti membenci, kita juga nggak ngerti dalam mengasihi. Pada waktu kita mengatakan bahwa saya mengasihi atau saya membenci, kita nggak tahu hati kita. Pernah saya ada saya kasih ilustrasi yang gampang sekali. Maksudnya apa sih kok nggak tahu membenci atau dia punya mengasihi? Siapa dari sini kalau kita ngelihat di tengah jalan ada pengemis yang kakinya cuma satu dan meminta-minta, kotor sekali, susah-susah, akhirnya apa rasa respon kita kepada pengemis tersebut? Kasihan ya. Kasihan banget dia sampai ngemis. Mungkin dia sudah tua sekali kali ya, ibu-ibu kaki cuma satu ngemis. Kalian akan terenyuh hati kalian dan mengatakan, aduh kasihan sekali. Saya mengasihi kamu. Saya mengasihi ibu, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Akhirnya kamu memberikan uang 100.000. Gede gak sih kalau 100.000 ngasih ke pengemis di lampu merah? Ada yang pernah ngasih gak segitu banyak? Saya sih nggak pernah, jujur, saya nggak pernah ngasih. Saya bisa merespon. Ada yang pernah ngasih nggak? Hampir-hampir nggak ada ya. Yang kasih kali kan cuma 1.000 ya. Kalau 1.000 normal ya. Parkirnya sekarang 5.000. Atau 5.000 ngasih pengemis. Ada nggak? Pernah ya? Saya nggak pernah. Gitu loh. Jadi saya lebih buruk daripada Ibu Yolanda nggak pernah ngasih. Tapi kita ngasih 100.000. Ekstra nggak itu? Ada kasih nggak? Waktu kita memberi 100.000 kepada pengemis tersebut karena kita kasihan, base karena itu, ada kelihatan nggak bahwa itu kita mengasihi orang tersebut? Ada ya? Karena kalian memberikan lebih loh, dari orang rata-rata 5.000, kalian 100.000. Pasti ada sesuatu yang keluar dari hati kalian bahwa ingin memberikan 100.000, pasti ada murni dari hati kalian bahwa ada sesuatu, saya mengasihi kamu sebagai manusia. Benar ya? Apa cuma perasaan saya doang begitu doang? Pasti ada sesuatu. Nggak ada ngomong, kenapa kamu ngasih? Nggak tahu ya, tangan saya refleks, saya ngasih. Nggak ada, kamu pikirkan, benar-benar 100.000 gede nggak? Gede, jangan kalian waktu kalian 100.000, akhirnya diterima. Waktu kamu kasih kepada pengemis 100.000, akhirnya pengemis tersebut, duit itu nggak sengaja jatuh, teng ke lantai. Di mobil ya, jatuh, tek. Akhirnya pengemis itu ngambil di lantai, akhirnya dia ngomong begini, mentang-mentang orang kaya, ngasih duit aja ngebuang. Gimana respon kamu terhadap pengemis tersebut? Gimana? Yang tadinya udah syukur gua kasih loh. Tadi kamu mengasihi dengan kata-kata yang luar biasa, sekarang marah-marah. Dua-duanya saling marah-marah, ribut. Yang tadi kamu benar-benar mengasihi, ada respon yang luar biasa, mau kasih 100.000. Ngasih 100.000 itu sulit sekali loh, ada beban yang keluar. Apalagi mungkin tanggal tua lagi kali ya, di kantong benar-benar cuma 100.000 doang. Gua tuh udah kasih yang seluruh duit gua loh, gini katakan. Kamu sudah mencurahkan semua pikiran kamu untuk memberikan mengasihi kamu, tiba-tiba responnya tidak sesuai dengan yang kamu mau terima, berubah menjadi kebencian. Yesus yang luar biasa. Waktu Yesus yang memanggul, makanya dikatakan kita nggak mengerti namanya kasih. Yang satu-satunya pribadi mengerti kasih adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu dia memanggul salib ya, jalan apa ya? Jalan salib, namanya apa sih? Saya nggak tahu. Ya pokoknya ada gitu yang aneh, yang namanya keren sebenarnya ya. Kayaknya kok kayak nama orang Italia gitu kalau kayak nama orang Italia, benar ya? Saudara Rosa ya? Enggak lah, itu kayaknya orang Italia yang bikin sendiri kali. Masa di Israel namanya keren banget. Oke, dalam perjalanan untuk menuju salib, Yesus benar-benar capek sekali. Waktu dia capek memanggul salib tersebut itu salibnya dia apa salibnya siapa? Waktu dia memanggul salib, itu sebenarnya Tuhan Yesus bisa panggil malaikat datang untuk memanggul salib tersebut. Enteng. Tapi Tuhan Yesus memanggul salib tersebut dengan kekuatan dia, dan itu bukan dosanya dia. Itu dosanya kita. Dia memanggul salib tersebut, tapi dari perjalanannya, waktu dia memanggul salib, di depan dia, sebenarnya salib itu dosa kita, juga dosa orang tersebut kan, yang ada sekeliling tersebut kan. Orang tersebut akhirnya meludahi Tuhan Yesus.
menghina Tuhan Yesus. Dan dikatakan, lu pembohong. Mana kalau lu memang anak-anak Tuhan, selamatkan kita. Tuhan Yesus ludahi di situ. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya tinggalin tuh salib. Udah, cukup deh. Enggak deh, gue gak mau ke salib lagi. Lu pikir gampang ya? Gitu kan. Pasti keluar. Apa jawaban Yesus keluar? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Wow, kata-kata seperti itu nggak bakal terpikir kepada kita, kepada pengemis tersebut. Apakah waktu duit tersebut dikatakan mentang-mentang orang kaya, ngasih duit aja, ngelempar. Bapa, ampunilah orang tersebut, karena dia tidak mengerti apa yang tidak lakukan. Biasanya kita doa, Bapa turunkanlah api. Gitu ya. Sempat berdoa, tapi kata-katanya penghukuman ya. Itu kita. Kita nggak ngerti yang namanya mengasihi, kita nggak ngerti yang namanya membenci. Tapi kita dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu mengatakan kita tahu mengasihi, kita tahu membenci. Kenapa saya ngomong seperti gini? Basic kalian dalam pernikahan kalian, kalau basicnya adalah dalam perasaan kalian, perasaan istri kalian, perasaan suami kalian, sebentar akan kolaps. Sebentar kalian akan membenci. Yang tadi kalian saling mengasihi, sekarang membenci. Kenapa saya ngomong seperti gini? Basic dalam Kristenan kalian adalah cara pandang kalian terhadap Adam dan Hawa. Kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa tersebut? Kalau kalian melihat satu role model, kalian bisa melihat, oh, pernah istri saya benar-benar suka sekali dengan pribadi Esther ya. Esther yang di Alkitab ya. Dia suka sekali. Dia suka sekali dengan pribadi perempuan-perempuan, dan dia belajar. Ada role model di dalam pikiran dia untuk menjadi seperti apa. Bukan berusaha loh. Kita tidak bisa menjadi seperti Esther atau kita, tapi kita punya role modelnya. Waktu kita mempunyai role model yang benar, Adam dan Hawa, kalian praktekkan dalam hidup kalian. Yaitu apa yang pertama? Adam itu pertama kali diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menikah. Kita selalu berpikir bahwa pada waktu kami belum menikah, saya belum komplit. Ada yang missing dalam hidup saya, ada yang kurang. Kenapa? Yang lain sudah punya pasangan, saya belum punya pasangan, malu dong. Nanti disangka perjaka tua, disangka perempuan tua. Adam, satu nggak ada punya pikiran itu sedikit pun. Kenapa tidak ada perasaan loneliness, tidak ada dalam diri Adam? Pada waktu Adam diciptakan, cuma sendiri. Kalau kalian diciptakan sendiri, kalian akan ngomel ya. Biasanya waktu kalian di rumah, sendiri ya terus. Nggak ada teman, komplain sama Tuhan ya. Kenapa gue mesti sendiri? Bosan di rumah segala macam, ada tanda-tanda. Gue bosan di rumah, gue mau jalan-jalan segala macam, gue ada 4 di rumah. Itu kesendirian kita. Pada waktu ada kesendirian kita ini, kita tidak pernah bertanya sama Tuhan bagaimana cara menyelesaikannya. Biasanya kita timpakan dengan kegiatan yang lain, dengan teman yang lain, dengan segala sesuatu, kesepian, loneliness di hati ini, kalau kasarnya, kita tutupi dengan banyak hal. Dan apa yang terjadi? Kesepian di dalam hati kita ini tidak bisa ditutupi oleh segala macam di dunia ini. Yang hanya bisa ditutupi adalah dengan yang namanya kita balik ke dalam Adam. Kenapa Adam bisa? Adam itu nggak kesepian sama sekali. Benar-benar Adam itu tidak pernah kesepian. Karena kenapa? Adam diciptakan pertama kali sempurna. Tuhan katakan baik. Kalau ada yang missing, sesuatu yang kita salahkan Tuhan. Kenapa? Tuhan yang ciptakan lo Adam pertama kali. Kalau Adam diciptakan oleh Tuhan, dengan sendiri dia nggak tahan, berarti yang salah Tuhan dong. Tuhan ciptakan, waktu Adam ditempatkan, Adam itu diciptakan di dunia, diambil dari dunia, ditaruh di Taman Eden, tinggal sendiri. Saya nggak tahu, setahun, 2 tahun, 1 tahun, saya nggak tahu. Tidak tertulis, tapi saya yakin lama sekali. Waktu dia lama, apa yang terjadi? Dia berhubungan dengan Tuhan. Loneliness dia hanya bisa di-cover dengan Tuhan. Karena kenapa? Manusia itu adalah roh. Manusia itu bukan manusia secara badan dengan jiwa. Ada satu roh. Roh ini harus bersatu. Roh manusia. Kenapa? Saya mau tanya, kenapa kita tidak boleh menyembah berhala? Ada yang bertanya nggak? Hah? Enggak. Dikatakan kamu nggak boleh menyembah berhala. Tuhan seperti membuat peraturan aneh-aneh sendiri. Apa salahnya saya menyembah berhala?
Kan ada Allah. Kenapa saya nggak boleh menyembah berhala? Oh, cuma peraturan doang. Enggak. Roh kita diciptakan oleh Allah. Allah itu adalah cemburu. Roh kita ada cuma bisa bersatu dengan roh Allah. Roh kita nggak bisa bersatu dengan roh-roh dunia. Kenapa? Kalau kita bersatu dengan roh-roh dunia, tidak terselesaikan loneliness ini. Pada waktu loneliness ini terjadi, banyak pikiran aneh-aneh. Siapa di sini kalau orang lagi stres di rumah? Stres itu lonely biasanya ya. Pikirannya bener gak sih? Aneh-aneh ya. Mungkin kalau ibu-ibu air masak, terus ya semua digoreng semuanya. Atau kalau laki-laki, saya nggak ngerti deh. Laki-laki kalau lonely gimana ya? Biasanya keluyuran. Hati ini, loneliness ini sekali lagi hanya bisa bersatu dengan Allah. Adam saat itu, dia melakukan hal yang benar. Pribadi dia, karakter dia dibentuk bukan berdasarkan latihan badani, bukan latihan pikiran, tapi roh dia bersatu dengan Allah. Pada waktu roh dia bersatu dengan Allah, timbul semua. Apa yang Tuhan mau dalam hidup Adam, Tuhan curahkan. Makanya Tuhan juga nggak bosan-bosan ya datang kepada Adam luar biasa. Tuhan bisa datang setiap sore kepada Adam untuk berbicara. Nggak hanya cuma ngomong, Adam ini namanya apa? Adam namanya itu apa? Udah hafal belum? Tuhan kita nggak seperti itu. Tuhan kita nggak memberikan tugas-tugas yang memberatkan kita. Tuhan berbicara kepada Adam seperti berbicara kepada seorang anak, seorang pacar, seorang teman. Benar-benar akrab sekali Adam tersebut. Dan apa yang terjadi? Adam tidak memikirkan yang namanya menikah. Dan dia nggak perlu orang lain. Dia nggak perlu orang lain. Kenapa? Mau sampai 1000 tahun pun is okay bagi Adam. Pada waktu Adam berpikir seperti itu, bahwa God is enough. Ada satu dalam hidup dia bahwa dia itu konten kalau bahasa Inggrisnya. Konten apa bahasa Inggrisnya? Cukup atau puas atau saya nggak perlu yang lain. Saya sudah benar-benar puas dengan hidup saya. Apa yang terjadi? Adam, kamu sudah siap menjadi 2. Makanya Hawa itu bukan diciptakan lagi dari dunia, diambil ditaruh di Taman Eden. Enggak. Adam disuruh tidur dan diambillah tulang tersebut dari diri Adam. Dan dibentuklah Hawa. Dan jadi bukan Tuhan menciptakan 2 manusia. Enggak. Tuhan menciptakan. Makanya kalau firman Tuhan katakan Hawa itu namanya juga Adam. Siapa yang menamakan yang perempuan kenapa menjadi Hawa? Adam yang menamakan manusia yang lain menjadi Hawa. Jadi di mata Tuhan 1 menjadi 2. Kenapa? 1 orang yang komplit menjadi 2. Bukan orang yang setengah komplit digabungin menjadi komplit. Enggak. Saya ada satu perumpamaan bagus banget yang dikatakan, kalau orang yang setengah komplit, biasanya kalau dia setengah komplit, saya yang kekurangan, dia yang kekurangan. Apa yang terjadi? Kalau saya kekurangan, saya kenyedot yang di sini. Nggak ada orang kekurangan. Tendensi manusia tidak ada yang namanya memberi. Tendensi manusia yang setelah jatuh dalam dosa, tidak ada yang namanya memberi. Dia maunya menyedot. Saya kurang, saya butuh kamu, saya memerlukan kamu. Siapa dari sini kalau kalian ada tenggelam, siapa nggak bisa berenang misalnya, apa gimana, jatuh dari kapal laut, terus ada orang yang tenggelam, saya mau nyelamatin dia dulu. Ada apa namanya, pelampung, dapat, dia mudah, kamu lempar kasih dia, saya nggak ada masalah deh, suruh dia yang selamat. Ada nggak begitu? Bisa nggak ya? Saya dulu dong, saya juga begitu. Tendensi manusia untuk menyelamatkan diri dulu sendiri. Jadi dengan kata lain, pada waktu saya setengah komplit, bertemu dengan orang yang setengah komplit, saya akan sedot orang tersebut. Dan dia yang setengah komplit pun merasa waktu disedot, mau nggak? Nggak mau. Saya juga manusia. Karena hidup rocker juga manusia gitu ya. Sekarang kalau bilang saya juga manusia, saya ingat lagu itu. Saya juga manusia, saya juga perlu sesuatu, saya sedot kamu. Apa yang terjadi waktu saling sedot-sedot gimana? Ribut. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya gimana? Udahlah, daripada ribut-ribut, lu sendiri, gue sendiri. Itu yang namanya perceraian setelah saling sedot, menyedot. Kenapa saling sedot? Karena nggak puas. Saya tidak komplit, dia tidak komplit. Kamu yang mengkomplit saya, kamu yang mengkomplit saya. Kalau kamu tidak bisa mengkomplit saya
saya rugi. Kalau kamu tidak mengkomplit saya juga rugi. Tapi karena kamu tidak mau memberi, kamu juga tidak memberi, saya ngeribut untuk mencari penyelesaian terakhir, mendingan kita sendiri-sendiri aja. Karena kenapa? Dua-duanya bukan komplit. Waktu Adam itu luar biasa. Dia komplit, Hawa pun komplit. Awalnya mereka itu tidak pernah yang namanya menyalahkan satu sama lain. Benar ya? Kenapa? Saya percaya Allah menciptakan dua couple ini luar biasa. Satu couple ini luar biasa. Dengan segala kesempurnaan Allah dicurahkan kepada situ. Tapi setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan buruk, pada waktu mereka melanggar perintah Tuhan, apa yang keluar? Pertama kali, langsung mereka tidak ada yang namanya nggak mau disalahin. Waktu Tuhan tanya, kenapa kamu makan tersebut kepada Adam? Bukan salah gua, salah itu perempuan. Yang perempuan juga ditanya lagi, kenapa kamu mau makan buah itu? Bukan salah gua, itu ular. Ular ditanya, dia bingung. Mau ngomong ular ngaku gitu ya, karena dia. Kalau Adam katakan, Tuhan ternyata saya salah. Sorry. Harusnya saya kepala keluarga, harus saya menjaga istri saya. Harusnya saya harus mati untuk istri saya. Saya mau menanggung dosa-dosa itu. Istri saya nggak salah, saya yang salah. Usir nggak sama Tuhan? Diusir nggak sama Tuhan? Tuhan nggak usir. Tuhan nggak usir. Atau istri katakan, Tuhan, bukan Adam yang salah, saya yang salah, saya yang teledor. Bukan Tuhan, dan katakan, Tuhan jangan hukum Adam, hukumlah saya, karena saya yang salah. Tuhan hukum nggak? Tuhan nggak hukum. Karena Tuhan mau, Tuhan memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu. Tuhan mau kita makan, tapi dengan caranya Tuhan. Siapa yang memakan buah itu yang benar? Tahu nggak siapa yang memakan buah itu dengan benar? Cuman Yesus. Yesus memakan buah itu tersebut. Dan dikatakan, Tuhan, Bapa, aku mau menanggung semua dosa-dosa. Rela mati. Rela untuk mati untuk kita, siapa? Bukan orang kita yang baik. Kalau kita mau rela untuk orang yang baik, firman Tuhan katakan ada orang yang mau mati untuk orang yang baik. Tapi untuk mati untuk orang yang bejat, gak ada. Yesus mau mati untuk kita orang-orang yang bejat. Yesus memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi dia mengerti ada punya dasar gimana kasih dia kepada Bapa. Itu satu-satunya yang orang bisa. Nah, jadi dikatakan bahwa kita melihat cara, memang kalau saya ngomong soal pernikahan banyak sekali, tapi yang pertama adalah, mau kita melihat Adam diciptakan seperti gimana. Adam diciptakan pertama dengan adalah dia ngeberesin dulu soal kesendirian dia. Jangan kalian menikah karena kalian memerlukan istri saya. Yang istri memerlukan suami saya. Nanti kalian akan saling sedot. Karena kasih dan benci itu bedanya cuma setipis kertas. Tapi kalau kalian bisa melihat bahwa cara pandang Allah, apa yang telah Allah ciptakan dalam diri Adam, apa yang terjadi dalam diri Hawa, kalian akan menjadi kuat. Kenapa menjadi kuat? Kalian punya dasar. Bahwa kenapa kalian disatukan oleh Allah? Karena bukan orang yang setengah, disatukan menjadi setengah menjadi satu, enggak. Kalian split dari satu menjadi dua. Kenapa satu menjadi dua? Kalian sudah komplit menyelesaikan yang namanya singleness kalian. Kesendirian kalian sudah mengerti bagaimana cara mengatasi kesendirian tersebut. Sorry ya, umur saya dengan istri saya, kalau memang dikatakan beruntung, ya kita sampai tua, akhirnya kita meninggal sampai tua. Bagaimana kalau istri saya meninggal dulu atau saya meninggal dulu? Pernah kalian menikah, umur saya akan panjang sekali dan kita tidak akan mati? Enggak ya? Kalian salah satu ada yang duluan. Kalian pernah berpikir nggak seperti itu? Enggak lah, kok nggak pernah berpikir. Ini sekali lagi happy. Nggak pernah. Saya selalu berpikir seperti itu. Makanya saya mempersiapkan diri saya supaya kalau saya meninggal, saya nggak nyusahin istri saya. Kenapa? Saya nggak mau istri saya susah. Ini adalah asal dari mana? Bukan mengasihi. Rela untuk berkorban. Rela berkorban itu mengasihi, rela berkorban itu asal dari Tuhan Yesus yang sebenarnya itu ada dalam diri Adam.
tapi belum kelihatan saat itu, belum terbuka. Nah, sekali lagi itu banyak sekali yang saya mau jelaskan tentang in the beginning. Cara bagaimana Tuhan menciptakan satu pernikahan yang benar di hadapan Allah adalah yang dikatakan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, manusia tidak dapat menceraikan. Siapa? Adam dan Hawa. Bukan manusia yang sekarang. Ini praktek-praktek pada waktu kita melihat bagaimana seperti itu, nanti akan kelihatan tuh semua. Bagaimana cara pandang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan telah menetapkan di banyak couple-couple, di pasangan-pasangan di dalam Tuhan. Kita belajar. Salah satunya waktu saya yang Tuhan ajarkan kepada saya, Tuhan pernah ngomong seperti gini, kamu akan ribut dalam keluarga. Kamu akan saling cakar-cakaran, akan saling tampar-tamparan, akan saling menyakiti dengan mulut. Tapi jangan sekali-kali kamu bilang cerai. Kenapa? Biasalah ya, orang ngomong kasar ya. Tersinggung. Ya, istri saya ngomongnya kasar, suami saya ngomongnya kasar. Normal. Kenapa normal? Dia juga manusia gitu kan. Kadang-kadang saya pernah menampar istri saya. Wih, yang bener, Pak Hengki, pernah. Saya lagi tidur, puak. Saya nggak tahu. Dia ngamuk. Dia ngamuk bangunin saya, akhirnya saya juga ngamuk. Dia katakan, kamu nampar saya. Buktinya mana? Bisa juga dia menipu saya, kasar gitu kan. Karena saya nggak mau disakiti, karena saya nggak mau akhirnya ribut. Kenapa saya ngomong seperti itu? Dalam hidup kalian suami istri pasti ada ngomong yang nggak enak. Pasti ada saling menyakiti. Terkadang pada waktu kita ribut dengan suami kita, istri kita, selalu kita berpikir, kamu nggak seperti dulu mengasihi saya begini. Karena kamu mengharapkan ekspektasi untuk merubah orang lain. Kamu nggak memberikan waktu dan ruang atau kesempatan bagi Tuhan untuk merubah orang tersebut. Kalau kamu ingin orang lain berubah, Tuhan katakan, apa yang kamu inginkan orang lain berbuat kepada kamu, berbuatlah juga kamu terhadap orang lain. Itu prinsip Tuhan. Kenapa? Kita tidak menuntut. Suami istri kalau saling menuntut, apa yang terjadi? Kalian ribut. Kenapa seperti begini? Balik lagi terhadap Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan pertama kali? Dia benar-benar pasangan yang luar biasa. Dan saya percaya sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka ada the perfect couple, the perfect pasangan hidup. Apa yang terjadi pada kita memperhatikan, untuk kita mau percaya aja bahwa ada Adam dan Hawa, itu butuh iman yang luar biasa loh. Mana buktinya bahwa ada namanya Adam sama Hawa? Mana sejarahnya? Tapi kita percaya bahwa ada yang namanya Adam. Ada yang namanya Hawa, dulu diciptakan oleh Tuhan dengan begitu sempurna, itu butuh iman yang luar biasa. Inilah iman yang mengalahkan dunia. Dan apa yang terjadi, Tuhan akan memberkati kita. Karena kenapa? Tuhan senang sekali kita punya iman, percaya kepada cuman hal kecil. Saya percaya ada yang namanya Hawa, saya percaya ada namanya Adam. Di situ.